Perkenalkan, nama saya Bagus Sobriator Kasina. Saya sebagai Ahmad Subarjo. Saya Muhammad Aziz Putra sebagai Khairul Saleh lawan Insinyur Soekarno. Saya Aina Amalia Putri sebagai Muhammad Hatta. Saya Karina Nur Hafiza sebagai Sultan Syahrir, Laksamana Maida, dan Wikana. Dan saya Luciana Nur Asifa sebagai Darwis. Perkenalkan, nama saya Devia Nirza Aisyah, saya sebagai Soekardi. Tepatnya di Jakarta, Ahmad Subarjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang kekalahan Jepang atas sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa ini diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta telah diketahui oleh Wikana. Setelah itu, Ahmad Subarjo pergi ke Rengas Dengklok. Setibanya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo mengadakan perundingan dengan para golongan muda yang ada di sana, di antaranya Khairul Saleh, Darwis, dan Sultan Syahrir, yang bertujuan agar golongan muda mau melepaskan Soekarno dan Muhammad Hatta. Perhiasan juga, kita bisa menjalankan permasalahan ini dengan baik-baik. Tidak bisa. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dalam pilihan mereka, kita tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Memang kesempatan emas ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Akan tetapi, berita kekalahan Jepang apa memang benar adanya? Golongan muda sendirilah yang tahu bahwa berita tersebut disiarkan melalui radio. Baiklah kalau begitu, proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya pada tanggal 17 Agustus pukul 10 pagi. Apakah perkataan tersebut bisa terbukti adanya? Perkataan saya akan saya buktikan. Jika saya mengingkari, maka nyawa saya akan menjadi taruhannya. Baiklah kalau begitu, Bung. Setelah selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ahmad Subarjo membawa golongan muda serta Soekarno, Muhammad Hatta menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Setelah sampai di rumah Laksamana Maida, Ahmad Subarjo mengetuk pintu rumah Laksamana Maida dan Laksamana Maida pun membuka pintu rumahnya. Dan terjadi sedikit perbincangan antara Ahmad Subarjo, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Laksamana Maida. Dan akhirnya Laksamana Maida mengizinkan mereka masuk. Sebelum masuk, golongan muda dan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo bergantian berjabat tangan dengan Laksamana Maida. Golongan muda pun pergi ke ruang tamu untuk duduk sambil menunggu hasil perundingan naskah proklamasi. Sedangkan Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta pergi duduk di ruang makan Laksamana Maida untuk membahas perumusan naskah proklamasi. Lalu muncullah beberapa perdebatan dan naskah proklamasi siap atau selesai dibuat serta ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Masuk. Silakan duduk. Maaf jika kedatangan kami mengganggu istirahat Bung pada malam hari ini. Kami di sini ingin menanyakan apakah memang benar kekalahan Jepang pada sekutu. Ya, berita itu memang benar adanya. Kami mendapatkan informasi dari salah satu pemuda yang mendengarnya di radio. Berita itu memang benar, akan tetapi sampai saat ini kami masih merahasiakannya. Pada saat ini yang kami bingungkan adalah para pemuda yang terus mendesak agar kami memastikan kemerdekaan Indonesia ini. Wah, itu gagasan yang sangat baik. Apakah Bung menyetujuinya? Saya sangat menyetujuinya. Biarkan saya yang mencatat. Baiklah. Bagaimana kalau bagian pembukaannya dari kata proklamasi? Ya, saya setuju. Untuk bagian pembuka isinya apa? Bagaimana kalau untuk isi pembukanya kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itu bagus karena naskah ini mengandung dari kata kemerdekaan Indonesia. Baiklah, itu bagian pembuka, lalu bagian isinya apa? Untuk bagian isi bunyinya seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Naskah ini sudah selesai. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Naskah ini tentunya tidak mungkin jika kita semua yang menandatanganinya. Maaf Bung Karno, sudah seharusnya Bung Karno berdaulat yang menandatangani lalu mewakili seluruh rakyat Indonesia.
Benar sekali apa yang dikatakan oleh Soekarni. Sudah seharusnya Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani teks proklamasi karena rakyat Indonesia sudah membutuhkan seorang pemimpin. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Soekarni dan Darwis. Baiklah kalau begitu, saya dan Bung Hatta akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Dan akhirnya, tak lama setelah Indonesia merdeka, Ahmad Subarjo pun diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Selamat, Bung. Terima kasih, Bung. Perkenalan, nama saya Muhammad Haji Saputra sebagai Sahrul. Maaf jika kehadiran kami mengganggu istirahat.